Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Sayang! Selamat siang sayang. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, bro. Deep back, wanna get a freak though, man. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, bro. Deep back, wanna get a freak though, man. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, bro. Deep back, wanna get a freak though, man. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, bro. Deep back, wanna get a freak though, man. Bapak di mana peluang kerja kelola sampah lestarikan Stop membuang sampah sembarangan. bumi bersih hidup lestari. Sampah kita tanggung jawab bersama. Ayo. Halo semua. selamat datang di podcast ngobrolin sampah bolok dari sampah jadi berkah. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu topik penting, yaitu pengelolaan sampah. Jadi fokus utama kita itu terletak di studi kasus Desa Bolok, dan sudah hadir bersama saya di sini 3 narasumber dari kelompok 5 sekaligus penulis skripsi tentang pengelolaan TPA berbasis masyarakat di Desa Bolok. Nah, berkaitan dengan pengelolaan sampah sendiri, kita semua tahu bahwa sampah itu merupakan salah satu masalah yang klasik. Tapi di Desa Bolok ini ada semangat luar biasa dari warganya untuk mencari solusi. Nah, di sini kita akan membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman tentang bagaimana caranya warga Bolok dalam mengelola sampah. Oke, baik. Jadi biar pendengar kita itu tidak mendapatkan gambaran, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih yang melatar belakangi penelitian teman-teman di Desa Bolok. Terima kasih atas pertanyaan ini Kang Leos. Di sini kita lihat tentang Desa Bolok yang seperti banyak desa-desa lain yang ada di Indonesia yang mengalami persoalan yang sama. Persoalan itu ya buang sampah sembarangan. Terkait pengelolaan sampah, permasalahan ini bukan hanya bersifat teknis, maupun ini bersifat sosial. Beberapa permasalahan pokok yang muncul di bagian Desa Bolok itu adalah beberapa praktik pembakaran sampah. Masih sering dilakukan di setiap dusun-dusun atau RT yang ada di Desa Bolok. Itu penyebabnya karena keterbatasan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Bolok. Sebelum itu Desa Bolok belum memiliki sistem pengelolaan terpadu. Makanya dari itu banyak masyarakat yang membuang sampah sembarang, atau ada juga yang membakar sampah untuk mengatasi pengelolaan sampah yang ada di Desa Bolok. Mungkin saja yang saya bisa jawab. Oke, baik, menarik ya. Nah, sekarang teman-teman kan meneliti tentang model pembangunan mandiri, partisipatif, dan juga inklusif. Mungkin bisa dijelaskan apa maksudnya dan bagaimana penerapannya di sana. Oke, dalam konteks Desa Bolok, peningkatan penggunaan alternatif yang lebih berbasis komunitas terdepan. Pendekatan ini meningkatkan kemandirian partisipatif dan inklusif. Nah, kemandirian itu berarti memanfaatkan sumber daya lokal dan potensi internal desa semakin mungkin. Contohnya itu di Desa Bolok adalah adanya inisiatif warga untuk mengelola sampah secara mandiri, seperti pembuatan lubang biogori, pengelolaan kompor dan dari sisa dapur, atau pembuatan tempat sampah bersama RT RW tertentu. Yang kedua itu partisipatif. Peningkatan partisipatif itu meningkatkan masyarakat bukan sebagai objek pembangunan, melainkan subjek aktif dalam seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan ketiga itu ada inklusif. Inklusif itu memastikan bahwa setiap
lapisan masyarakat termasuk kelompok diskriminasi, perempuan dan lansia dan masyarakat miskin terlibat dalam problem pemanfaatan. Desa Polo juga memiliki potensi besar di sisi terutama karena adanya rencana kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas. Misalnya, kelompok disabilitas dapat melibatkan dalam kegiatan pembuatan kerajinan dari sampah daur ulang atau pencatatan data kebersihan desa. Hal ini memperkuat dimensi sosial dan memperluas pemanfaatan ekonomi. Itu saja. Baik, jadi bisa dikatakan sudah ada upaya ke arah sana ya, tapi meskipun masih perlu ditingkatkan lagi ya. Oke, baik. Sekarang berbicara soal partisipasi masyarakat. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam program seperti Jumat Bersih dan bagaimana cara untuk meningkatkannya? Oke, baik, mengenai faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Desa Bolong itu yang pertama mengenai kurangnya fasilitas dan dukungan dari pemerintah, di mana ketidaksediaannya tempat sampah publik dan kurangnya motor pengangkut sampah. Jadi sistem pengelolaan sampah itu tidak berjalan dengan efektif. Di sini pemerintah desa dia perlu menyusun rencana pembangunan infrastruktur di lingkungan secara bertahap. Yang kedua itu adanya kesadaran masyarakat yang masih rendah. Edukasi tentang bahaya sampah ini manfaat daur ulang itu belum merata. Jadi banyak warga yang belum memahami bagaimana hubungan antara sampah, kesehatan dan kualitas lingkungan. Yang ketiga itu adanya belum ada intensif menarik. Itu kegiatan pengelolaan sampah itu sering dianggap sebagai beban, di mana bukan adanya peluang, tetapi yang ketiga itu belum adanya insentif yang menarik, di mana kegiatan pengelolaan sampah itu sering dianggap sebagai beban dan bukan peluang ekonomi. Padahal jika dikelola dengan baik, dapat menciptakan lapangan kerja baru melalui bank sampah, produksi kompas, dan ekonomi sirkular. Oke, baik. Dari sini bisa saya katakan bahwa peran dari pemerintah dan juga tokoh masyarakat itu sangat penting dalam partisipasi ini ya. Nah, selain itu, bagaimana sih peran akut masyarakat dalam pengelolaan TPA berbasis masyarakat ini bisa meningkatkan efektivitasnya? Oke, terima kasih. Ini salah satu pertanyaan yang menarik menurut saya. Dalam untuk strategi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, yaitu seperti yang saudara Nobel sampaikan tentang fasilitas yang tidak memadai. Jadi di situ harus ada peran pemerintah dalam pengelolaan sampah itu, yaitu penyediaan fasilitas dasar yang ada di Desa Bolong. Pemerintah desa juga dapat mengalokasikan dana untuk membangun TPS untuk menyediakan tempat sampah yang terpilih di tiap-tiap dusun. Yang berikut edukasi dan sosial itu melalui penyuluhan rutin di setiap RT RW. Yang berikut dan pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tokoh-tokoh global ini memiliki pengaruh penting di Desa Bolong untuk mengayomi masyarakat untuk mengelola sampah di Desa Bolong. Yang berikut itu tentang menyampaikan efek-efek yang penting dalam pengelolaan sampah yang ada di bawah. Oke, baik. Jadi kita sudah cukup membahas banyak hal ya soal partisipasi. Tapi ada sedikit pertanyaan menarik nih. Nah, apakah praktik pembakaran sampah yang masih dilakukan masyarakat itu
sudah menunjukkan kemandirian atau justru kegagalan pemerintah desa dalam menyediakan layanan publik yang layak? Oke, baik. Terima kasih saudari. Pertanyaan yang kedua, dari dimana yang sudah Christian katakan tadi tentang sampah di Golok. Ya, di sini saya ambil dua poin. Yang persoalan ini ibarat dua sisi mata uang. Yang pertama itu di satu sisi masyarakat di Desa Golok itu menunjukkan inisiatif tinggi dalam mengelola sampah. Di mana persoalan ini ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi itu masyarakat Desa Golok itu menunjukkan inisiatif tinggi dalam mengelola sampah secara mandiri. Sebagian bentuk ada terhadap keterbatasan. Namun, di sisi lain itu, pemerintah desa memiliki kewajiban berkontribusi konstitusional untuk menyediakan sasaran dan regulasi agar pengelolaan sampah berjalan secara efektif di Desa Golok. Itu saja. Jadi saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Kang Jamal. Jadi memang perlu ada sinergi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Oke, baik. Nah, dari penelitian teman-teman sendiri, apa saja sih faktor lokal yang mendukung keberhasilan pengelolaan TPA berbasis masyarakat di Desa Golok? Oke, baik, mengenai potensi dan kekuatan lokal di Desa Bolok ini, Desa Bolok memiliki beberapa model sosial dan kultural yang penting yang bisa menjadi kekuatan dalam pembangunan lingkungan. Yang pertama itu semangat gotong royong. Nilai kebersamaan dan kerja kolektif itu masih hidup di masyarakat. Terlihat dari partisipasi dan kegiatan bersih di lingkungan. Terus adanya upacara dan pembangunan fasilitas publik. Yang kedua itu tokoh masyarakat yang peduli lingkungan. Ada beberapa figur lokal menjadi penggerak dalam kegiatan kebersihan, menjadi roller bagi warga yang lain. Yang ketiga itu potensi kemitraan dan pihak swasta dan organisasi sosial, di mana peluang kerja dengan perusahaan daur ulang, LSM lingkungan atau organisasi penyandang disabilitas, di mana bisa membuka akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan pendanaan tambahan seperti itu. Oke, baik. Kemudian berbicara berkaitan dengan konsep pembangunan. Nah, bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan ini itu relevan dengan pengelolaan sampah di Desa Golok. Kemudian, bagaimana caranya menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan TPA. Terima kasih atas pertanyaannya. Berbicara tentang pengelolaan sampah atau pembangunan berkelanjutan di Desa Golok. Pengelolaan sampah di Desa Golok itu tidak dilepaskan dari prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable yang memakan 3 aspek. Aspek utama itu aspek ekonomi, aspek sosial, sama aspek lingkungan. Itu kita berbicara tentang aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu tentang pengelolaan sampah dapat membuka peluang ekonomi baru, yaitu dengan caranya pendirian bank sampah, atau juga dengan membuat kompos atau pengelolaan sampah untuk produk organik yang atau sampah pupuk organik dari sampah daur ulang. Berikut pengembangan program kerajinan, kayak pengelolaan sampah untuk membuat kerajinan dari sampah bekas. Itu aspek yang kedua, berbicara tentang aspek sosial. Aspek sosial itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbasis program partisipasi masyarakat. Itu memiliki solidaritas masyarakat dalam bergotong royong untuk membersihkan lingkungan di Desa Golok. Yang berikut, yang ketiga adalah aspek lingkungan. Aspek lingkungan itu pengurangan praktik pembakaran di lingkungan. Jadi berbicara tentang
fasilitas. Mungkin pemerintah Bolong sudah menyediakan banyak fasilitas tempat sampah yang mungkin warga bisa membuang sampah pada tempatnya itu, atau juga bisa buang langsung ke TPS terdekat. Mungkin seperti itu. Oke, jadi memang harus dipikirkan secara holistik ya. Nah, oke. Satu lagi pertanyaan terakhir dari saya. Dalam teori yang teman-teman pakai, itu kan disebutkan pentingnya kepercayaan sosial atau social trust. Nah, apakah masyarakat desa Bolong ini sudah punya rasa percaya satu sama lain untuk bekerja sama dalam menjaga lingkungan? Ya, kepercayaan sosial di Ilmu Bolong itu cukup tinggi, di mana masyarakat itu memiliki tradisi kerja sama dan solidaritas sosial yang terjadi aset terharga dalam menjalankan program lingkungan. Namun ada kepercayaan ini semakin kuat perlu dilakukan di Desa Bolong. Yang pertama kegiatan bersama yang rutin seperti kerjasama bakti dan lomba kampung bersih. Yang kedua itu transparansi dalam penggunaan dana desa ya untuk proyek kebersihan. Yang ketiga itu pelibatan semua elemen masyarakat. Ya, di mana masyarakat itu mengambil keputusan untuk bisa bekerjasama dengan pihak tertentu pada program yang jalan sukses. Itu saja saudara. Oke, baik. Jadi memang ya, warga Bolong itu harus bersatu untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan memastikan bahwa semua orang itu terlibat. Nah, dari podcast hari ini ada beberapa poin penting yang dapat disebutkan. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan fasilitas ya. Jadi pemerintah desa itu harus menyediakan tempat sampah yang cukup, kemudian alat pengangkut sampah dan juga fasilitas pengelolaan sampah. Kemudian juga berbicara berkaitan dengan edukasi, warga itu harus diedukasi tentang cara bagaimana dalam memilah sampah, kemudian bahaya pembakaran sampah dan manfaat daur ulang. Nah, yang berikut ada berbicara berkaitan dengan partisipasi. Nah, warga itu harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah. Dan kemudian yang terakhir itu ada inklusivitas. Nah, inklusivitas ini membahas berkaitan dengan kelompok rentan itu harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Nah, jadi dengan begitu, masalah sampah di Desa Bolong itu bukan cuma menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh warga. Jadi teman-teman, itu dia obrolan kita hari ini tentang bagaimana warga Desa Bolong itu bersatu dalam mengatasi masalah sampah. Nah, jadi semoga pesan ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa. Yang penting tempat kita tanggung jawab bersama. Ayo kita lestarikan lingkungan di sekeliling kita dengan stop membuang sampah sembarangan. Pilihlah sampah, selamatkan alam. Stop membuang sampah sembarangan. Ayo. Stop membuang sampah. Kelola sampah, lestarikan diri. Stop membuang sampah Bisa ditaruh di sini, Itu. untuk masyarakat. ya.